Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 219, Isedu Alialeta. Kembali kita baca firman Tuhan yang diambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-12 dan seterusnya. Pasal yang ke-12. Mesir menyerang Yehuda. Setelah kedudukan Rehabeam sebagai raja telah menjadi kuat,
Ia dan seluruh rakyat Israel mengabaikan hukum Tuhan dan tidak setia kepadanya. Karena itu Tuhan menghukum mereka pada tahun kelima pemerintah Rehabeam. Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem dengan 1.200 kereta perang, 60.000 tentara berkuda, dan sejumlah prajurit yang tak terhitung banyaknya, termasuk pasukan Libya, Suki, dan Sudan. Ia merebut kota-kota berbenteng di Yehuda, lalu maju sampai ke Yerusalem. Pada waktu itu Raja Rehabeam dan para pemimpin Yehuda telah berkumpul di Yerusalem karena melarikan diri dari Sisak. Nabi Semaya datang kepada mereka dan berkata, "Begini kata Tuhan, kamu meninggalkan aku, jadi sekarang aku pun meninggalkan kamu, sehingga kamu dikuasai oleh Sisak." Raja dan para pemimpin mengakui bahwa mereka sudah berdosa. Mereka berkata, Apa yang dilakukan Tuhan itu adil. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka telah merendahkan diri dan berbicara lagi kepada Semaya, katanya, "Karena mereka mengakui dosa mereka, maka aku tak akan membinasakan mereka. Aku akan segera meluputkan mereka. Yerusalem tidak akan hancur. Meskipun begitu, Sisak akan menguasai mereka, supaya mereka tahu perbedaan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada penguasa-penguasa dunia." Maka datanglah Raja Sisak menyerang kota Yerusalem dan merampas barang-barang berharga yang terdapat di rumah Tuhan dan di istana raja. Juga perisai-perisai emas yang dibuat oleh Raja Salomo. Sebagai gantinya, Rehabeam membuat perisai-perisai perunggu yang mempercayakannya kepada para perwira yang mengawal pintu gerbang istana. Setiap kali raja pergi ke rumah Tuhan, para pengawal membawa perisai-perisai itu, kemudian mengembalikannya ke kamar jaga. Karena raja merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan juga karena masih ada hal-hal yang baik di Yehuda, maka redalah kemarahan Tuhan kepada Rehabeam dan tidak membinasakan dia sama sekali. Ringkasan kisah pemerintahan Yerusalem dan kekuasaannya semakin besar. Ia berumur 41 tahun ketika menjadi raja, dan ia memerintah 17 tahun lamanya di Yerusalem, kota yang dari seluruh wilayah Israel dipilih Tuhan untuk menjadi tempat ibadat kepadanya. Ibu Rehabeam adalah Naamah dari negeri Amon. Rehabeam berbuat jahat karena tidak berusaha melakukan kehendak Tuhan. Kisah tentang Rehabeam dari mula sampai akhir dan silsilahnya dicatat dalam buku sejarah Nabi Semaya dan dalam buku sejarah Nabi Ido. Antara Rehabeam dan Jerobeam selalu saja terjadi peperangan. Rehabeam meninggal dan dikuburkan di makam raja-raja di kota Daud. Abia putranya menjadi raja menggantikan dia. Perang antara Abia dan Jerobeam. Pada tahun ke-18 pemerintahan Raja Jerobeam atas Israel, Abia menjadi Raja Yehuda dan pemerintah 3 tahun lamanya di Yerusalem. Ibunya ialah Maaka, anak Uriel dari kota Gibea. Kemudian pecahlah perang antara Abia dan Jerobeam. Abia mengerahkan 400.000 prajurit, sedangkan Jerobeam mengerahkan 800.000 prajurit. Kedua pasukan itu berhadap-hadapan di daerah pegunungan Efraim. Abia naik ke atas gunung Zemaraim, lalu berseru kepada Jerobeam dan orang Israel, "Dengar,
kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah mengikat janji dengan Daud bahwa ia dan keturunannya akan memerintah Israel untuk selama-lamanya. Janji itu tidak dapat dibatalkan. Meskipun begitu, Yerobeam anak Nebat itu memberontak terhadap Salomo, rajanya. Ia mengumpulkan segerombolan orang-orang kurang ajar dan memaksakan kehendak mereka kepada Rehabeam putra Salomo, yang pada waktu itu terlalu muda dan tak berpengalaman untuk menentang. Sekarang kamu menyangka dapat melawan kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada keturunan Daud, karena pasukanmu besar dan kamu mempunyai sapi-sapi emas, dan oleh Yerobeam dijadikan dewamu. Bukankah imam-imam Tuhan keturunan Harun dan orang-orang Lewi telah kamu usir semuanya? Sebagai gantinya, siapa saja yang ingin menjadi imam, asal dia membawa seekor sapi atau 7 ekor domba, kamu jadikan imam untuk yang bukan Allah. Sebab memang begitulah cara bangsa-bangsa lain mengangkat imam mereka, tetapi kami tidak berbuat seperti itu. Kami tetap mengabdi kepada Tuhan Allah kami dan tidak meninggalkan Dia. Imam-imam kami tetap keturunan Harun, dan orang-orang Lewi tetap membantu mereka. Setiap pagi dan sore mereka membakar dupa dan mempersembahkan kurban bakaran untuk Tuhan, serta menyediakan roti sajian. Setiap malam mereka menyalakan pelita-pelita pada kaki pelita emas. Kami tetap mentaati perintah-perintah Tuhan, tetapi kamu sudah meninggalkan Dia. Pemimpin kami adalah Allah sendiri, dan para imamnya ada di sini. Mereka sudah siap untuk meniup trompet sebagai tanda bagi kami untuk menyerang kamu. Hai orang Israel, janganlah melawan Tuhan, Allah leluhurmu. Kamu takkan bisa menang. Sementara itu Yerobeam mengirim sebagian dari pasukannya untuk menghadang pasukan Yehuda dari belakang, sedangkan sebagian lagi menghadapi mereka dari depan. Ketika pasukan Yehuda melihat bahwa mereka dikepung, mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Para imam meniup trompet, lalu pasukan Yehuda menyerukan pekik perang dan maju menyerang, dipimpin oleh Abia. Sementara mereka berseru, Allah mengalahkan Yerobeam dan pasukan Israel, sehingga mereka lari. Allah membuat orang Yahuda menang atas mereka. Besarlah kekalahan yang didatangkan Abia dan pasukannya ke atas orang Israel. 500.000 prajurit mereka yang terbaik tewas. Orang Yehuda menang karena mereka mengandalkan Tuhan Allah leluhur mereka. Ketika Abia mengejar pasukan Yerobeam, ia merebut beberapa kota dengan desa-desa di sekitarnya. Kota-kota itu ialah Betel, Jesana, dan Ekron. Selama pemerintahan Abia, Yerobeam tidak dapat memulihkan kekuasaannya. Akhirnya ia dibunuh oleh Tuhan. Sebaliknya Abia semakin berkuasa. Ia mempunyai 14 orang istri, 22 anak laki-laki, dan 16 anak perempuan. Kisah lainnya mengenai Abia dan mengenai semua perkataan dan perbuatannya telah dicatat dalam buku sejarah Nabi Ido. Raja Asa mengalahkan bangsa Sudan. Setelah Raja Abia meninggal dan dikuburkan di makam raja-raja di kota Daud, Asa putranya menjadi raja menggantikan dia. Di bawah pemerintahan Asa, negeri Yehuda tentram
selama 10 tahun. Asa menyenangkan hati Tuhan Allahnya dengan melakukan yang adil dan baik. Ia menyingkirkan mesbah-mesbah bangsa lain dan tempat-tempat penyembahan berhala. Tugu-tugu dewa dihancurkannya, dan tiang patung Dewi Asyera ditumbangkannya. Rakyat Yehuda disuruhnya hidup menurut kehendak Tuhan, Allah leluhur mereka, dan mentaati ajaran-ajaran dan perintah-perintahnya. Semua tempat penyembahan berhala dan tempat membakar dupa disingkirkannya dari kota-kota Yehuda. Maka tenanglah kerajaan itu di bawah pemerintahannya, sehingga ia dapat membangun benteng-benteng untuk kota-kota Yehuda. Beberapa tahun lamanya tidak terjadi perang, karena Tuhan memberikan keadaan damai kepadanya. Kata Asa kepada rakyat Yehuda, baiklah kita memperkuat kota-kota dengan membangun tembok sekelilingnya dan menara-menara serta pintu gerbang dengan palang-palangnya. Kita telah menguasai negeri ini karena kita sudah menuruti kehendak Tuhan Allah kita. Ia memelihara kita dan menjaga keamanan di seluruh negeri kita. Maka mulailah mereka membangun dan menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Tentara Raja Asa terdiri dari 300.000 orang Yehuda yang bersenjatakan perisai dan tombak, dan 280.000 orang Benjamin yang bersenjatakan perisai, busur dan panah. Mereka semuanya prajurit yang berani-berani dan terlatih. Pada suatu waktu, seorang Sudan bernama Zerah menyerang Yehuda dengan pasukan yang terdiri dari 1.000 prajurit dan 300 kereta perang. Mereka maju sejauh Maresa. Maka keluarlah Asa menghadapi Zerah, dan keduanya mengatur barisan masing-masing di lembah Jepata dekat Maresa. Lalu Asa berdoa kepada Tuhan Allahnya, Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat membantu yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami sekarang, ya Tuhan Allah kami. Padamulah kami bersandar, dan atas namamu kami keluar berperang melawan pasukan yang sangat besar ini. Tuhan, Engkaulah Allah kami. Jangan biarkan dirimu dikalahkan oleh seorang manusia. Lalu Asa dan tentara Yehuda menyerang tentara Sudan. Tuhan mengalahkan tentara Sudan sehingga mereka melarikan diri. Asa dan tentaranya mengejar mereka sampai sejauh Gerar. Di pihak Sudan banyak sekali yang tewas, sehingga tentara mereka tidak berdaya karena dihancurkan oleh Tuhan, dan tentara Yehuda yang juga merampas banyak sekali dari barang-barang mereka. Kemudian tentara Yehuda menghancurkan kota-kota di wilayah sekitar Gerar, karena Tuhan membuat penduduknya menjadi ketakutan. Tentara Yehuda merampasi semua kota itu dan mendapat banyak sekali barang. Mereka juga menyerang perkemahan para peternak dan mengangkut banyak domba dan unta. Setelah itu mereka kembali ke Yerusalem.
Asa mengadakan pembaharuan. Roh Allah menguasai Nabi Azaria anak Oded, sehingga ia pergi menemui Raja Asa dan berkata, "Hai Raja Asa dan seluruh penduduk Yehuda dan Benyamin, dengar, Tuhan dekat padamu kalau kamu dekat padanya. Jika kamu minta petunjuk Tuhan, Ia akan memberikannya. Tetapi kalau kamu tidak menghiraukan Dia, Ia pun tidak menghiraukan kamu. Lama sekali Israel tidak mengabdi kepada Allah yang benar, tidak mempunyai hukum-hukum yang harus dia taati, dan tidak mempunyai imam-imam yang mengajar mereka. Tetapi ketika mereka dalam kesukaran, mereka minta tolong kepada Tuhan Allah Israel. Mereka minta petunjuknya dan Ia memberikannya. Pada masa itu, orang tidak dapat bepergian dengan aman, sebab di setiap negeri ada kerusuhan besar. Bangsa yang satu menindas bangsa yang lain, dan kota yang satu menindas kota yang lain. Karena Allah mendatangkan keturunan, karena Allah mendatangkan kerusuhan besar atas mereka. Tetapi kamu harus tabah dan berani. Usahamu akan berhasil. Ketika Asa mendengar perkataan Azaria anak Oded itu, berkobarlah semangatnya. Ia menyingkirkan semua berhala di negeri Yehuda dan Benyamin, dan di kota-kota yang telah dikalahkannya di pegunungan Efraim. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang terdapat di pelataran rumah Tuhan. Banyak orang Efraim, Manase, dan Simeon bergabung dengan Asa dan tinggal di wilayah kerajaannya, karena mereka melihat bahwa Tuhan menolong dia. Asa menyuruh semua orang itu bersama dengan rakyat Yehuda dan Benyamin berkumpul di Yerusalem. Maka berkumpullah mereka pada bulan 3 dalam tahun ke-15 pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 sapi dan 7.000 domba, hasil rampasan yang mereka bawa pulang dari peperangan. Mereka berjanji kepada Tuhan bahwa dengan sepenuh hati dan jiwa mereka akan hidup menurut kehendak Tuhan, Allah leluhur mereka. Siapa saja, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, yang tidak hidup menurut kehendak Tuhan pasti dihukum mati. Dengan suara yang keras mereka bersumpah kepada Tuhan bahwa mereka akan memegang janji itu. Kemudian mereka bersorak-sorak dan meniup trompet. Seluruh rakyat Yehuda gembira karena mereka telah membuat sumpah itu dengan sepenuh hati. Mereka senang beribadat kepada Tuhan, dan Tuhan pun berkenan menerima mereka. Ia memberikan kepada mereka keadaan tentram di wilayah mereka. Selanjutnya Raja Asa memecat neneknya Maaka dari kedudukannya sebagai ibu suri, sebab ia telah membuat patung berhala yang cabul untuk Asyera, dewi kesuburan. Asa merobohkan dan menghancurkan patung itu.
lalu membakarnya di lembah Kidron. Meskipun tidak semua tempat penyembahan berhala di negeri itu dihancurkan oleh Asa, namun ia tetap setia kepada Tuhan sepanjang hidupnya. Semua emas dan perak barang-barang lain hasil rampasan perang milik ayahnya dan dirinya sendiri diletakkannya di rumah Tuhan untuk menjadi milik Tuhan. Sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa tak pernah timbul peperangan lagi di negeri itu. Perang dengan Israel, pasal 16. Pada tahun ke-36 pemerintahan Raja Asa atas Yehuda, Baesa Raja Israel menyerang Yehuda dan memperkuat kota Rama untuk menutup jalan keluar masuk Yehuda. Maka Raja Asa mengambil emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja, lalu mengirimnya ke Damsyik kepada Ben-Hadad Raja Syria dengan pesan ini: marilah kita mengikat persahabatan seperti yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Bersama ini aku mengirimkan emas dan perak sebagai hadiah dan mengajak Tuhan memutuskan hubungan dengan Baesa Raja Israel supaya ia menarik kembali pasukannya dari wilayahku. Ben-Hadad setuju dengan tawaran itu, lalu menyuruh perwira-perwiranya bersama pasukan mereka menyerang kota-kota Israel. Mereka mengalahkan Ion dan Abel, Bet-Maka dan semua kota-kota berperbekalan di Naftali. Ketika Raja Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama dan meninggalkan kota itu. Lalu Raja Asa mengerahkan orang-orang dari seluruh Yehuda untuk mengangkut batu dan kayu yang dipakai Baesa di Rama untuk memperkuat kota itu. Bahan-bahan itu dipakai Asa untuk memperkuat kota Geba dan Mispa. Nabi Hanani. Pada waktu itu Nabi Hanani datang kepada Raja Asa dan berkata, karena engkau bersandar kepada Raja Syria dan bukan kepada Tuhan Allahmu, maka hilanglah kesempatanmu untuk mengalahkan tentara Raja Israel. Bukankah Sudan dan Libya mempunyai angkatan bersenjata yang besar dengan banyak kereta perang dan tentara berkuda? Meskipun begitu, Tuhan memberikan kemenangan kepadamu atas mereka, karena engkau bersandar kepadanya. Tuhan mengawasi seluruh bumi untuk memberikan kekuatannya bagi orang-orang yang setia kepadanya. Kau telah bertindak bodoh, karena itu mulai sekarang engkau selalu akan mengalami peperangan. Perkataan Nabi Hanani itu membuat Asa begitu marah sehingga ia memasukkan Nabi itu ke dalam penjara. Pada waktu itu juga Asa menindas beberapa orang dari rakyatnya. Akhir pemerintahan Asa. Semua kejadian dalam pemerintahan Asa dari mula sampai akhir sudah dicatat dalam buku sejarah raja-raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita penyakit yang parah pada kedua kakinya. Sekalipun demikian, ia tidak mencari pertolongan pada Tuhan, melainkan pada dokter. 2 tahun kemudian ia meninggal.
Jenazahnya diberi ramuan yang dibuat dari rempah-rempah dan wangi-wangian, lalu dimakamkan di makam raja-raja di kota Daud. Dan untuk memberi penghormatan kepadanya, rakyat menyalakan api unggun yang sangat besar. Yosafat menjadi raja. Yosafat menjadi raja Yehuda. Asa ayahnya, ia memperkuat diri untuk melawan Israel. Ia menempatkan tentara di semua kota berbenteng di Yehuda dan di daerah luar kota Yehuda, serta di kota-kota yang telah direbut ayahnya di wilayah Efraim. Tuhan memberkati Yosafat karena ia mengikuti jejak ayahnya. Ia tidak menyembah Baal, melainkan beribadat kepada Allah. Ia takut kepada perintah-perintah Allah, dan hidupnya tidak seperti raja-raja Israel. Tuhan memberi kepada Yosafat kedudukan yang kuat sebagai raja Yehuda. Seluruh rakyat memberikan hadiah kepadanya, dan ia menjadi kaya serta sangat dihormati. Dengan kemauan keras, ia mentaati perintah Tuhan dan menghancurkan semua tempat penyembahan berhala serta patung-patung Dewi Asyera di Yehuda. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus pejabat-pejabat tinggi untuk mengajarkan hukum-hukum Tuhan di kota-kota Yehuda. Mereka adalah Ben-Hail, Obadya, Zakaria, Nathanael, dan Mika. Mereka ditemani oleh 9 orang Lewi dan 2 imam. Orang-orang Lewi itu ialah Semaya, Netanya, Jebaya, Asael, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia. Kedua imam itu ialah Elisama dan Joram. Dengan membawa buku hukum-hukum Tuhan, mereka pergi kemana-mana di semua kota Yehuda dan mengajar rakyat di sana. Kekuasaan Yosafat. Tuhan membuat semua kerajaan di sekitar Yehuda takut berperang melawan Raja Yosafat. Dari orang Filistin, ia menerima banyak perak dan hadiah-hadiah lain. Dan dari orang Arab ia menerima 7.700 domba dan 7.700 kambing. Demikianlah Yosafat makin lama makin berkuasa di seluruh Yehuda. Ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Ia menimbun perbekalan yang banyak di kota-kota itu. Di Yerusalem, ia menempatkan perwira-perwira yang perkasa, masing-masing dengan kesatuannya menurut kaumnya. Adna adalah panglima kesatuan dari kaum-kaum Yehuda. Ia memimpin 300.000 prajurit. Orang kedua adalah Johanan. Ia mengepalai 280.000 prajurit. Johanan, ia mengepalai 280.000 prajurit. Orang ketiga ialah Amasya, anak Zikri. Ia mengepalai 200.000 prajurit. Amasya adalah seorang sukarelawan yang mengabdi kepada Tuhan. Panglima kesatuan dari kaum-kaum dalam suku Benjamin adalah Eliada, seorang pejuang yang perkasa. Ia memimpin 200.000 prajurit lengkap dengan panah dan perisai.
Orang kedua dalam kesatuan ini ialah Yosafat. Ia memimpin 180.000 prajurit lengkap dengan senjata mereka. Merekalah yang bertugas di Yerusalem. Di samping itu, raja menempatkan kesatuan-kesatuan lain di benteng-benteng di wilayah kota Yehuda. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Semoga bermanfaat untuk memperkuat iman kita sesuai dengan kebenaran firman Allah. Amin. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.